Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pendengar iPods. Sekarang udah masuk ke episode ke-6. Jadi, di episode yang lalu, kita udah bahas tentang mahasiswa tingkat akhir nih. Yang dipersiapkan itu apa aja gitu ya. Terus, sekarang di episode 6 ini, kita akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru dari Teknik Instrumentasi ITS yang masih di awal perkuliahannya ya. Kita ada Budi. Halo Budi. Halo juga Mbak. Oke, halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik, aman. Oke. Oke, kita sapa lagi teman kita satunya ya. Halo Anissa. Halo Mbak, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini kita mendatangkan ya guest star kita dari mahasiswa baru angkatan 2020 dan juga mahasiswa baru dari angkatan 2021 gitu. Nah, mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan terlebih dahulu sama siapa duluan ya kira-kira? Dari yang 2020 deh. Siapa nih yang 2020 nih? Oke, aku Mbak Budi. Oke. Oke, aku izin Silakan perkenalan. diri ya. Yoi. Aku Nur Budi Rahayu, aku dipanggilnya Budi. Aku asalnya dari Bandung, mahasiswa teknik instrumentasi angkatan 2020. Mungkin cukup Mbak, lanjut aja. Oke, dari Bandung ya. Jauh nih, guys. Lanjut ke mahasiswa baru 2021. Silakan, Anissa ya berarti. Halo semuanya, nama aku Anissa Putriwardani dari Teknik Instrumentasi 2021, asalnya Malang. Terima kasih. Asal dari Malang. Ya, deket masih sebelahan kita, Surabaya Malang. Oke, mungkin ini sih ada beberapa banyak yang dipertanyakan oleh banyak orang tentang teknik instrumentasi tentunya ya. Jadi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, mungkin aku pengen tanya dulu kesibukan kalian nih sebagai mahasiswa baru. Sebagai mahasiswa baru teknik instrumentasi ITS. Wah, pasti sibuk sih. Aku yakin pasti sibuk sih. Dari siapa dulu nih? Dari Budi atau Anissa dulu? Mau nyeritain nggak sedikit sedikit cerita tentang kesibukan kuliah sekarang kayak gimana? Silakan. Siapa nih? Anissa dulu deh kayaknya. Aku pengen tahu dari Anissa deh. Iya, kesibukan awal-awal kuliah kayak gini tuh sebenarnya lebih ke arah adaptasi Mbak ya. Jadi kayak kayak mengadaptasikan diri kita itu ke perkuliahan yang ternyata kayak gini gitu. Sibuk banget sih Mbak. Ternyata kayak gini ya, kayak surprise gitu ya. Udah, Iya. kita apalagi nih? Iya, Sibuk udah gitu aja. kuliah. Ada ikut organisasi atau apa gitu? Masih belum ya? Udah Mbak, aku ikut catur UKM. Wah, keren ikut UKM. Mantap. UKM ITS itu keren-keren memang ya. Sip. Oke. Budi, gimana nih? Ini kelihatan dari wajahnya dia udah kelihatan anak-anak sibuk gitu ya. Enggak Bener gak? juga sih, Mbak. Enggak Oh, juga. enggak. Oh, kayak mahasiswa biasa aja, biasa kayak ngerjain tugas ya di event atau organisasi, terus sama lomba-lomba gitu aja deh. Udah gitu aja Mbak. Ikut lomba-lomba, ikut sering ikut lomba ya berarti Budi. Nggak sering juga Mbak, kalau ada ide aja gitu. Oke. Ya, Iya, emang ini ya, menghabiskan waktu aja ya, selain ya. nugas, selain event dan organisasi. Oke, mantap. Ya, emang mayoritas dari mahasiswa pasti ini ya, sibuk lah ya untuk improve skill kita gitu kan ya. Nah, ini sih, mau nanya sebenarnya. Ini kan kalian jadi mahasiswa baru ya, teknik instrumentasi nih ya. Nah, kalian gimana sih perasaannya bisa keterima gitu, bisa keterima di teknik instrumentasi ITS? Apakah seneng, sedih, kecewa? Wah, enggak lah ya, enggak mungkin kecewa dong. Gimana? Siapa ya? Budi. Oke, dari aku dulu ya. Ini
pertama tuh ya pasti ya kaget sih Mbak, kaget sama hasil pengumuman yang diterima di teknik instrumen ini, dan tentunya syukur sih udah aja itu Mbak. Terus malah overthinking gitu, ke depannya bisa nggak sih gitu. Kayak udah gitu aja sih, awal-awal tuh gitu pemikirannya. Iya, iya, iya. Overthinking ya. Gimana nanti ke depannya bisa nggak ya gitu ya. Iya Mbak, bisa nggak apa ya namanya survive gitu di jurusan ini gitu. Bener-bener. Ya. Kalau Anissa gimana Anissa? Sebenarnya ya sama aja sih Mbak ya. Soalnya kan dulu itu juga instrumentasi itu pilihan kedua aku gitu Mbak. Jadi kayak ada kecewanya juga ada senengnya gitu. Pilihan kedua ternyata. Ternyata jodohnya di pilihan kedua Anissa. Iya. Iya, 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 iya. Ya senang tapi sedikit kecewa karena emang pilihan kedua ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini jalan dari yang di atas untuk kamu gitu. Yang terbaik kan yang mana? Weh, asik. Oke. Nah, ini nih. Ngomong-ngomong pilihan kedua ya. Kalau Budi pilihan keberapa nih instrumentasi nih? Kalau boleh tahu. Aku jelas Mbak, pertama. Weh, yang pertama. Oke. Ngomongin tentang pilihan nih. Pengen tahu dong kalian kenapa kok bisa memutuskan untuk memilih teknik instrumentasi ITS gitu. Anissa sebagai pilihan keduanya dan Budi sebagai pilihan pertamanya. Dari Anissa dulu nih. Gantian kita gantian. Yuk, gimana? Sebenarnya dulu itu aku tuh pinginnya masuk teknik mesin gitu Mbak. Terus kan buat cadangan itu lebih baik yang ada merepet-merepetnya gitu. Jadi berhubung aku searching tentang instrumentasi itu ternyata ya mirip-mirip kayak gitu, jadi aku pilih instrumentasi gitu kan. Oh gitu. Berarti awalnya pengen ke mesin ya, pengen ke sebelah ya. Iya, Akhirnya searching tentang instrumentasi dan wah ini masuk nih gitu, tertarik akhirnya. Keren. iya. Kalau Budi gimana Budi? Sebagai pilihan pertama, wow keren. Ya Mbak, aku izin jawab Mbak ya, karena ngelanjutin SMK sih dari instrumen ke instrumen lagi gitu. Terus kayak waktu terjun ke industri itu kayak apa ya? Kita tuh udah banyak kenal tahu, terus dasarnya udah tahu, jadi tinggal penerapannya aja gitu lebih dalamnya lagi. Jadi beda mungkin ya ada jurusan yang fokusnya cuma satu gitu di elektro aja gitu misalnya. Nah kita elektro ada, terus kita yang lain ada gitu kayak udah kayak multi aja gitu Mbak, kayak keren gitu Mbak. Segala bisa lah, tapi tahu dasarnya, tapi buat kedepannya pasti gimana ya, anak instrumen tuh kayak merajalela lah di industri itu gitu Mbak. Wah, berarti dulu pas SMK juga instrumentasi ya jurusannya? Iya Mbak, benar, terima kasih. Wah, berarti udah tahu dasar-dasarnya dari SMK dong. Iya Bener ya? tahu, ya tahu Mbak. Wah, teman-teman ada yang ini nggak kayak teman-teman angkatanmu atau gimana gitu ada yang pernah kayak oh kamu mah bisa udahan udah tahu instrumentasi udah pinter gini gimana? Ada nggak? Kalau misalnya ngomong kayak gitu enggak sih sebenarnya, kayak udahlah kita namanya juga dari nol lagi di sini, belajar bareng aja gitu Mbak. Kayak dari nol lagi ya, aku nggak menganggap bahwa aku lebih unggul, nggak, kayak udah kita bareng-bareng di sini dari nol lagi, naik bersama buat sukses bareng juga gitu aja. Iya betul. Memang sih. Emang statement yang kayak gitu tuh emang apa ya mindset yang kayak gitu harus ditanamin karena memang kita belajar dari nol lagi ya kuliah tuh belajar dari nol lagi walaupun kamu tahu dasarannya atau apa ya udah sebagai bekal aja gitu tapi semuanya dari awal gitu ya bener. Oke, jadi tadi Budi memang ada apa ya dari SMK udah ada ilmunya dan juga pengen meneruskan ke instrumentasi. Jangan untuk Anissa searching akhirnya tertarik gitu kan ya. Nah tadi juga sempat di-mention dari perkataannya Budi bahwa sempat overthinking di awal pas diterima karena ini ya apa namanya mikirin ya ke depannya itu kayak gimana gitu ya. Nah, pengen tahu dong kalian ya sebagai mahasiswa baru teknik instrumentasi apakah udah punya tujuan dan target gitu buat ke depannya itu kayak gimana? Mungkin dari Budi silakan yang karena tadi overthinking wah. Ya, oke, karena sebelumnya untuk tujuan sama schedule sama kuliah kan udah diajarin ya di
TD ya, pra-TD itu ada AKU sama SRK. Nah, di situ kita belajar bahwa bagaimana cara nge-schedule setiap semester. Nah, aku ada schedule-nya setiap semester dan harus diituin sih Mbak, harus dilaksanain lah sesuai dengan schedule yang aku mau gitu. Kayak kalau misalnya nggak sesuai dengan schedule yang aku mau di semester ini, ya semester depan harus terlaksana gitu aja sih Mbak. Untuk kedepannya ya, karena aku fokus di semester 1, semester 2, semester 3 ini banyaknya event sama organisasi, mungkin kedepannya bakal lebih ke jurusannya lagi gitu. Kayak masuk ke ini apa sih, asisten lab gitu dan lain-lain dah. Pokoknya hard skill dah. Soft skill itu cukup di 3 semester ini gitu. Oke. Hampir mirip deh sama ini sih, sama targetku juga gitu. Emang aku di awal-awal di tahun-tahun awal fokus ke improve soft skill ya. Terus ntar balik ke hard skill. Bukan balik sih, memang ya dibagi aja pembagiannya kayak gimana. Tergantung juga orangnya gitu kan ya. Nah, gimana Anissa? Apakah sudah mempunyai target dan tujuan untuk kedepannya? Melihat bahwa kamu masih di tahun pertama, semester 1 kan ya? Bener ya? Ya, betul. Mm-mm. Ya sebenarnya Gimana? sama aja gitu Mbak, sama punyanya Mbak Yulia sama Mas Budi juga. Kayak ya untuk di semester awal, di awal-awal kayak gini tuh emang lebih fokus ke soft skills-nya gitu. Sama aja. Gitu. Ini enggak, udah ada kayak misalnya, kan tadi si Budi bilang ikut ASLab gitu. Nah, Anissa ikut juga gitu nggak? Atau gimana? Atau masih belum? Kemarin waktu pendaftaran itu nggak ikut, Mbak. Masih belum. Ya, masih ada tahun depan ya. Masih ada kesempatan. Iya. Oke. Jadi memang ini sih emang kebanyakan sih aku lihat juga dari teman-temanku, mereka di tahun-tahun awal itu pada sibuknya di luar gitu kan, di event, terus di organisasi, kepanitiaan itu banyak banget mereka tuh emang cari relasi juga gitu kan ya di luar jurusan. Terus nanti di semester 4 atau mungkin di tahun ketiga ini ya, tahun ketiga pas waktuku gini tuh udah pada fokus ke hard skill, udah pada mau nyiapin buat TA kayak gitu ya. Waduh, jadi overthinking nih. Enggak. Emang ya kayak gitulah jalannya, memang seperti itu. Dan juga emang harapannya sih kita sebagai mahasiswa bisa mengimbangi lah ya dari soft skill dan hard skill itu, karena memang pada saat kehidupan pasca kuliah pun nggak hanya hard skill aja yang dilihat, tapi soft skill juga gitu. Bener nggak? Setuju nggak Anissa sama Budi? Setuju banget Mbak, setuju. Setuju Mbak. Setuju. Oke, aku ini sih cukup impresi sama kalian sebagai mahasiswa baru, udah semangat juga, udah punya tujuan dan target gimana buat perkuliahan ke depannya gitu ya. Terus ngelihat semangat kalian, waduh, keren sih Maba 2020 dan 2021 nih. Oke. Mungkin ini sih mau nanya yang yang terakhir kali nggak ya? Mau yang terakhir atau ada lagi nih kira-kira? Mau ditanyain lagi nggak? Ini sih. Ini kan kita lagi ada di iPods ya, teman-teman. Instrumentation Podcast. Nah, yang lihat nih udah banyak banget, guys. Kalian udah lihat, udah nonton dong sebelum-sebelumnya iPods episode pertama kan ya. Itu banyak banget yang gestar yang insightful, yang keren-keren juga. Nah, kalian ada yang mau disampaikan nggak kira-kira ke pendengar dan penonton iPods? Wah, asik. Ada pesan-pesan atau apa gitu, mungkin yang mau diomongin, silakan. Siapa ya? Ladies first kayaknya. Anissa. Gimana Anissa? Gini deh. Kayak misalnya tuh kayak gini deh. Jangan takut buat melangkah gitu, Mbak. Jangan takut buat mencoba apapun itu. Selama itu nanti berdampak positif untuk kita itu, jangan pernah takut buat mencoba gitu sebenarnya. Gitu aja sih. Oke, jangan takut untuk melangkah. Asik. Bener. Bagus banget. Kalau Budi gimana? Kalau aku sih
setuju ya sama Anissa, terus tambahan juga ya, jangan lupa saling support gitu di antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya gitu. Terus ubah juga pola pikir, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana, gitu aja sih Mbak. Waduh, keren. Gimana tadi? Ulangin dong yang terakhir. Yang mana? Oh, pola pikir kita harus diubah, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana, gitu. Oke, nanti gimana ya, bukan gimana nanti. Wah, bener. Kalau dipikirin lagi emang beda sih, ya. Maksud dan tujuan dari kalimat itu tuh emang beda sih. Keren. Benar-benar. Emang kita juga kita harus berani untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba, terus juga kita harus yakin harus support satu sama lain ya, karena memang ya emang kuliah kita lulus satu persatu, tapi masa nggak mau lulus bareng-bareng kan seangkatan gitu kan. Iya benar-benar. Dan juga teknik instrumentasi ini kan jurusan teknik, dan aku tahu mata kuliahnya tidak ada yang mudah ya teman-teman, tapi kita yakin kita bisa gitu ya. Harus yakin ya. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan aku. Mungkin udah dikasih pesan-pesan juga sama Budi dan Anissa sebagai mahasiswa baru dari Teknik Instrumentasi ITS. Semoga betah ya guys, dan juga semoga bisa survive. Bener nggak? Bisa survive. Benar Mbak. Benar banget. Harus bisa survive, terus nanti mendapatkan nilai yang kalian inginkan, nilai yang optimal ya, bukan yang maksimal lagi, tapi optimal. Terus juga bisa support satu sama lain, terus bisa lulus bareng-bareng kita. Budi kurang berapa tahun lulus ya? Kurang 2,5 berarti Mbak. 2,5. 2,5. Anissa? 3,5 Mbak. Iya, masih panjang perjalanan kalian, dan emang kuliah itu ini kan ya, kita tuh membuka gerbang baru dan lembaran baru. Jadi kita harus berani nulis lembaran-lembaran itu dengan baik. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang robek atau kayak gimana gitu. Jadi ini tuh semua pelajaran. Keren. Tumben ya, keren ya omonganku. Oke, mungkin udah itu aja guys. Terima kasih untuk Nur Budi Rahayu sebagai perwakilan dari mahasiswa baru Teknik Instrumentasi 2020 yang udah menyempatkan hadir, dan juga Anissa udah menyempatkan hadir dan juga mau sharing-sharing nih tentang pengalamannya, tentang yang insightful lah menurut aku, kalian sebagai mahasiswa baru. Terima kasih Budi dan Anissa, semoga sukses selalu, sehat selalu. Jangan jangan lupa makan, jaga kesehatan. Gimana? Seneng nggak diingetin jaga kesehatan? Oh iya Mbak, senang Mbak, ada perhatian Mbak. Oke, mungkin udah cukup segini aja iPods episode 6 untuk para pendengar dan penonton iPods episode 6 kali ini. Semoga pada iPods kali ini bisa memberikan insight baru buat kalian, apalagi khususnya buat teman-teman yang masih ada di bangku SMA dan SMK, yang masih bingung nih kira-kira jurusan teknik instrumentasi itu apa sih gitu. Masuk teknik instrumentasi itu apakah menakutkan atau kayak gimana gitu. Enggak guys ya, karena ya ini ada buktinya, ada Anissa dan Budi yang bisa survive sampai di tahun kedua dan tahun pertamanya. Cukup sekian dari aku. Mungkin ada salah kata atau perbuatan, aku minta maaf. Dan Budi dan Anissa juga minta maaf, mungkin ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. See you on next iPods. Bye-bye.